Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Dwi Nurwati Aizah selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang menolak dengan mosi kita, yaitu tentang meniadakan ujian nasional dan akan memberlakukan AKM sebagai alat pengendali mutu pendidikan nasional. Perkenankan saya untuk menyampaikan argumentasi saya mengenai mengapa saya menolak ditiadakan ujian nasional dan diberlakukannya AKM sebagai alat pengendali mutu pendidikan nasional. Sebelum saya tegaskan argumentasi saya, yang harus diketahui terlebih dahulu adalah apa itu alat pengendali mutu pendidikan nasional. Alat pengendali mutu pendidikan nasional merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Salah satu alat pengendali mutu pendidikan nasional yang sudah berjalan adalah melalui ujian nasional. Akan tetapi, pada tahun 2021, ujian nasional akan ditiadakan dan diganti dengan AKM atau Asesmen Kompeten Minimum. Dewan juri yang terhormat, saya tegaskan, saya menolak apabila ujian nasional diganti dengan AKM. Menurut saya masih banyak sekali kekurangan dari AKM. Mengapa begitu? Karena AKM itu menjadi alat pengendali mutu pendidikan nasional, akan tapi lebih menitik beratkan pada mutu pendidikan sekolah atau digunakan untuk mengukur bagaimana perkembangan kualitas pembelajaran. Sedangkan ujian nasional digunakan sebagai alat pengendali mutu pendidikan karena ujian nasional menjadi pendorong peningkatan mutu pendidikan. Bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik baru pada jenjang yang lebih tinggi. Dan ujian nasional sudah berjalan selama bertahun-tahun dan terlaksana seperti apa yang sudah terencanakan. Ujian nasional juga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah karena nilai siswa yang mempengaruhi. Karena nilai tersebut didapatkan dari mengulas mata pelajaran terpenting dalam dunia pendidikan. Dan yang terpenting adalah semua dikerjakan secara nyata tanpa dibuat-buat. Sedangkan AKM meningkatkan pendidikan nasional dengan mengisi soal-soal yang lebih merujuk pada penalaran, sedangkan penalaran bisa dibuat-buat karena agar nama sekolah tersebut tidak tercoreng. AKM dilaksanakan di tengah jenjang pendidikan, yaitu SD pada kelas 5 SD, untuk SMP pada kelas 8 SMP, dan untuk SMA pada kelas 11 SMA. Maka dari itu, AKM diterapkan sebagai rujukan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Yang menjadi tanda tanya, apa yang menjadi tolak ukur kelulusan? Apakah nilai rapot? Jika digali lebih mendalam, nilai rapot diambil dari nilai tugas dan nilai tes, padahal siswa sendiri tidak pure murni mengerjakan sendiri. Jadi, nilai tersebut bukan hasil kerja keras siswa. Apabila dengan ujian nasional, siswa pure mengerjakan sendiri dan guru bisa melihat kesiapan siswa secara nyata karena nilainya adalah hasil kerja keras siswa sendiri. Peserta pun juga dipermasalahkan karena untuk AKM hanya 30-45 peserta per satuan pendidikan. Pada ujian nasional merata untuk semua siswa dan dilakukan di setiap akhir jenjang pendidikan. Kompetensi yang diukur AKM hanya kompetensi literasi dan numerasi. Sedangkan untuk ujian nasional mencakup semuanya, yaitu literasi, numerasi, dan sains yang dibutuhkan semua siswa pada saat ini karena dapat mengasah kemampuan siswa selama di jenjang pendidikan tersebut. Memang, AKM dan ujian nasional dilakukan melalui media komputer. Dan AKM tidak ada permasalahan kebocoran soal ataupun praktik-praktik kecurangan. Akan tetapi, asesmen berbasis komputer selama ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan kelemahan teknis yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Mulai dari belum meratanya pelaksanaan karena infrastruktur belum memadai sampai kecepatan koneksi internet yang berbeda-beda antar sekolah dan antar daerah. Secara umum, hal tersebut sering diwarnai dengan kesenjangan digital. Tentu saja, tantangan terberat penyelenggaraan AKM ada pada jenjang SD. Tidak hanya karena jumlah satuan pendidikannya sangat banyak, tetapi juga sedikitnya jumlah dan jenis penyelenggaraan asesmen berbasis komputer di sana. Tantangan semakin kompleks dengan kenyataan bahwa disparitas kemampuan yang mereka miliki sangat lebar. Baik kemampuan sumber daya manusianya, guru, kepala sekolah, proktor maupun teknis. Apalagi anak SD yang belum paham akan komputer dan belum
tentu bisa menjalankannya. Jadi butuh pengawasan yang ekstra dan banyak sekali pelatihan. Dewan juri yang terhormat, dari argumentasi saya yang saya berikan sudah jelas banyak sekali kekurangan dari AKM. Dan AKM belum terencana, akan terencana pada bulan Oktober 2021 besok. Jadi, saya tetap menolak dengan mosi kita mengenai ditiadakannya ujian nasional dan diberlakukannya AKM. Karena dalam nyatanya dengan ujian nasional, siswa menjadi lebih gemar literasi, disiplin, tertib, dan giat belajar. Apabila ada AKM, siswa hanya lebih ke perilaku santai dan malas belajar karena sudah tidak ada tugas untuk nilai penentu kelulusan. Apakah tidak bertambah buruk pendidikan di Indonesia? Yang sekarang ini banyak sekali hambatan-hambatannya karena sudah terpengaruh oleh perkembangan iptek yang sekarang sudah sangat maju. Jadi, minat baca atau literasi menurun, tergantikan oleh handphone, laptop, dan media-media sosial lainnya. Karena hal tersebut, siswa terpengaruh dan menjadi malas sekali untuk membaca. Jadi, ini argumentasi yang saya berikan dan saya tegaskan lagi untuk tetap menolak ditiadakan ujian nasional. AKM tidak menjadi penentu akhir kelulusan, dan AKM masih banyak sekali kekurangan yang harus lebih digali dan diulas karena AKM juga belum terencana dan banyak sekali manfaat dari ujian nasional dan banyak sekali kekurangan dari AKM sendiri. Sekian dari saya yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.